Brianna berusia 43 tahun pada saat dia menghilang. Dia bekerja sebagai terapis pijat di spa bernama Knuckles & Knots yang sayangnya sekarang sudah tutup. Brianna bercerai 2 kali, tetapi akhir-akhir ini tampaknya sedang berkencan dengan pria baru. Pria ini juga pernah bekerja di Knuckles & Knots. Dia merahasiakan hubungan itu, tetapi mengatakan kalau dia sangat bahagia dengan pria baru dalam hidupnya itu. Brianna digambarkan sebagai pribadi yang lucu, baik hati, dan perhatian. Dia sangat menyukai pekerjaannya. Dia juga adalah seorang perawat terdaftar yang hanya bermotivasi ingin membantu sesama. Pada Jumat 8 Mei 2015, seorang petugas di Knuckles & Knots memberitahukan kepada karyawan lain kalau Brianna tidak masuk. Tidak biasanya Brianna absen karena dia terkenal rajin dan sangat bisa diandalkan. Terlebih lagi, pada malam sebelumnya, Brianna memberitahukan kalau esok hari akan datang lebih awal. Manajer umum Knuckles & Knots, Mark, mencoba menelpon Brianna, tetapi telepon tidak diangkat. Mantan suami Brianna mendengar kabar ini, dan dia juga berusaha menghubungi orang yang dikenal Brianna untuk menanyakan kabar Brianna. Ada yang mengatakan terakhir bertemu Brianna pada 7 Mei. Mantan suami Brianna mengisi laporan orang hilang pada 9 Mei. Teori pertama polisi adalah Brianna memutuskan untuk meninggalkan daerah tersebut, tetapi temannya yang bernama Rachel mengatakan Brianna tidak akan bisa meninggalkan kucingnya. Polisi memulai penyelidikan mereka. Mereka berbicara dengan mantan suaminya yang memberitahukan bahwa Brianna bercerita kepadanya tentang seorang teman bernama Kim. Polisi tidak bisa menemukan seseorang bernama Kim yang tinggal di daerah yang dikatakan Brianna. Pada 13 Mei 2015, sebuah mobil ditemukan di sebuah pusat perbelanjaan di pantai Virginia. Mobil ini diidentifikasi sebagai milik Brianna. Kunci, ponsel, sepatu, dompet, tas, dan kalung yang selalu dikenakan Brianna ada di dalam mobil. Polisi mempelajari isi ponsel Brianna. Telepon terakhirnya terhubung pada jam 8.40 malam pada 7 Mei. Polisi mencoba menghubungi nomor atas nama Kim. Ternyata yang menjawab adalah seorang pria bernama Justin. Justin adalah mantan karyawan di Knuckles & Knots, dan banyak orang yang meyakini kalau dialah teman kencan Brianna. Bos Brianna mengatakan Justin diberhentikan dari sana karena sering absen dan terlambat kerja. Justin juga sempat protes kepadanya karena dia mempromosikan karyawan lain, bukan dirinya. Pusat perbelanjaan tempat ditemukannya mobil Brianna bersebelahan dengan kompleks apartemen Justin. Pada Minggu 31 Mei 2015, seorang pengendara sepeda melihat beberapa kantong sampah yang mencurigakan. Ada bau yang sangat menyengat di daerah itu dan ada tulang besar yang menyembul dari salah satu kantong. Ketika polisi tiba dan menyelidikinya serta membawanya ke lab, ternyatalah itu merupakan sisa-sisa tubuh Brianna yang diidentifikasi secara positif melalui rekam giginya. Pastinya saat-saat terakhir hidupnya sangat mengerikan. Tubuhnya dipotong-potong dan bagian payudaranya terpotong terpisah. Brianna juga mengalami mutilasi postmortem atau dimutilasi setelah dibunuh menurut pemeriksaan medis. Jelas sekali kalau si pelaku menghabiskan banyak waktu untuk bermain-main dengan mayat Brianna. Polisi yakin
kalau Brianna ditahan beberapa minggu sebelum dia dibuang. Sebuah otopsi mengungkapkan Brianna meninggal sekitar 3-4 hari sebelum mayatnya ditemukan, yang menunjukkan kemungkinan dia dibiarkan hidup dalam sekapan Justin sebelum kemudian dibunuh. Mantan suami Brianna sudah dieliminasi dari daftar polisi. Polisi mulai menyelidiki Justin, dan saat menggeledah rumahnya, polisi mendapati kantong sampah serupa yang ditemukan di bawah wastafelnya. Tampak beberapa senjata tajam yang dipakai sehari-hari, dan ada juga pedang yang dipajang. Alasan Justin adalah dia sangat tertarik dengan senjata tajam. Dia juga sangat berpengalaman dalam hal anatomi manusia. Tampak juga di sana ada lantai yang baru diganti. Justin menjelaskan kalau lantai lama sudah mencuat, jadi memang sudah waktunya untuk diganti dengan yang baru. Beberapa sampah pribadi juga dikumpulkan yang ditemukan bersama sisa tubuh Brianna. Beberapa slip ditemukan atas nama dan alamat Justin di atasnya. Pakaian dalam Justin beserta DNA-nya juga ditemukan. Justin mengatakan kepada polisi bahwa pasti ada orang di kompleks apartemennya yang mengambil sampahnya dengan maksud menjebaknya. Saat polisi menggunakan luminol di rumah Justin, banyak spot yang menyala. Saat ditaruh di kamar mandi, luminol menyala. Darah ditemukan di lantai, di bak mandi, dan di lorong di luar kamar mandi. Jelas sekali alasan mengapa Justin mengganti tackle-nya, yaitu mencoba menutupi kejahatannya. Brianna dinyatakan hilang selama hampir sebulan sebelum tubuhnya akhirnya ditemukan di kantong sampah. Justin juga pura-pura terkejut saat polisi menunjukkan foto barang yang mereka temukan di tempat sampah. Justin pun ditangkap polisi pada Selasa 9 Juni 2015. Ada rekaman CCTV saat Justin digelandang masuk mobil polisi dan beberapa tas berisikan barang bukti dibawa dari rumahnya. Persidangan Justin dimulai pada 16 Mei 2016. Justin mengatakan heran saat polisi menemukan sampah-sampah pribadinya. Bahkan dalam sidang, sebagai argumen penutup, pihak penuntut mendesak juri untuk menyatakan Justin bersalah. Penuntut bahkan bertanya, berapa banyak kebetulan yang ada dalam kasus ini supaya juri bisa yakin kalau Justin memang bersalah. Sementara pembela menyebut kasus ini konyol dan tidak cukup bukti untuk menyimpulkannya sebagai pembunuhan, serta meminta juri supaya membebaskan Justin. Setelah berunding selama hampir 2 jam, juri pun memutuskan bahwa Justin bersalah atas pembunuhan tingkat 2. Dia dinyatakan bersalah pada 27 Mei 2016 dan dijatuhi hukuman penjara 40 tahun. Tetapi Justin sendiri tetap ngotot menyatakan diri tidak bersalah. Dari dalam sel penjaranya, dia menyatakan diri tidak membunuh Brianna karena dia tidak akan sanggup melakukannya. Dia yakin ada seseorang yang menghendaki dialah yang seolah bersalah dan membunuh. Pasti ada orang lain yang menentang hubungannya dengan Brianna dan menghendaki mereka mengakhiri hubungan. Alasan mengapa Justin sampai membunuh Brianna tidak pernah diketahui. Beberapa rekan kerjanya berspekulasi kalau Justin hanya ingin membunuh seseorang. Itu saja. Diyakini banyak orang kalau sebenarnya Justin dan Brianna memiliki hubungan khusus. Tetapi Brianna sendiri tidak pernah menyebut Justin sebagai pacarnya. Seorang teman Brianna menyatakan bahwa Brianna tidak memiliki mantan suami
saat pembunuhan terjadi karena dia telah menikah 3 kali, tetapi belum bercerai dari yang terakhir. Bisa jadi inilah yang membuat Justin frustrasi, padahal dia menghendaki Brianna menjadi miliknya seorang.